Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video untuk merespon salah satu saudara kita yang bertanya kepada saya tentang takwil mimpi. Beliau menuliskan kisah mimpi tersebut di kolom komentar channel YouTube saya. Beliau menanyakan, bagaimana kalau ada seorang sahabat bermimpi dilantik jadi seorang ulama? Maksudnya mimpi seseorang itu dijadikan ulama. Maka hal itu bermakna orang yang dijadikan ulama tersebut adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan, dimudah pahamkan ia dalam masalah agama ini. Yang kedua, ketika seseorang ditakdirkan menjadi ulama, maka orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, juga menjelaskan tentang orang yang diberikan pemahaman ilmu Al-Quran itu diangkat derajatnya. Bunyi dari hadis tersebut adalah, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, Al-Quran, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Maksudnya, ada seseorang itu yang sudah diberikan pemahaman Al-Quran dan kemudian Allah angkat derajatnya karena memang pemahaman Al-Quran yang sudah diketahuinya itu diamalkan, niatnya benar, tata cara pengamalannya pun juga benar, tidak melanggar syariat Islam. Sedangkan ada orang juga direndahkan karena sudah mengetahui Al-Quran, yaitu orang yang sudah memahami Al-Quran tapi tidak mengamalkannya sesuai syariat Islam. Contohnya, di dalam hadis riwayat Muslim yang lain itu dijelaskan ada orang alim, ahli ilmu agama, dan juga ada orang yang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, itu masuk neraka semuanya. Karena apa? Secara lahiriahnya saja beribadah, tetapi hatinya ada niatan lain, yaitu ingin dipuji manusia. Mereka beramal secara lahiriah tapi hatinya berbuat syirik khafi, syirik tersembunyi di dalam hati. Perkara niatnya itu melenceng dari syariat Islam, bertentangan dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa jin dan manusia itu diciptakan
untuk beribadah kepada Allah. Tetapi orang yang di dalam hadis riwayat Muslim yang tadi saya ceritakan, itu beribadah untuk kepentingan dirinya sendiri, ingin dipuji manusia. Oleh karena itu, orang yang bermimpi dilantik jadi seorang ulama itu juga harus waspada terhadap ujian kebaikan. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa setiap yang bernyawa itu akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Lalu keutamaan yang lain ketika seseorang itu ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang ulama, dia berpeluang didoakan makhluk bumi dan langit. Hal itu disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah tingkatannya dari kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikat, serta seluruh penghuni langit dan bumi, hingga semut dalam sarangnya dan ikan-ikan di lautan, benar-benar selalu mendoakan para pengajar kebaikan kepada manusia. Nah itu keutamaan pasti didapat bagi seorang yang berilmu, yang menjalankan ilmunya, mengamalkan ilmunya sesuai syariat Islam. Misalkan dia itu diberikan pemahaman ilmu agama mengenai Al-Quran dan hadis, kemudian orang itu mengajarkan, setelah dia sendiri itu sudah mengamalkan, sudah mendapatkan hasil dari pengamalannya, kemudian dilanjutkan mengajarkannya kepada orang lain dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah semata-mata, karena menjalankan agama bukan untuk kepentingan duniawi, bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk supaya dikatakan seorang ulama, bukan itu. Tetapi ibadahnya, mengajarkan ilmunya itu ikhlas lillahi ta'ala, maka akan mendapatkan keutamaan seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang barusan saya baca. Perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam syariat atau peraturan agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Ketiga mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahui, baca kitab Sahih Al-Bukhari. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Umat Islam yang levelnya muslim dan mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, itu mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mimpi yang benar dalam tidur, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah mimpi yang tadi sudah saya jawab, yaitu mimpi dari saudara kita yang katanya dilantik jadi ulama, semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.